Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Syafiq semua. Kembali lagi bersama aku Farah Ashar dalam Syafiq Weekly Cast. Oke, Sobat Syafiq semuanya gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas satu hal tema yang sangat menarik nih teman-teman, yaitu tentang kabar saham syariah Indonesia. Wah, kalau ngomongin soal saham nih kayaknya agak-agak berat ya topiknya. Nah, oleh karena topiknya yang challenging, tentunya aku nggak akan sendirian dan akan ditemani oleh narasumber yang kece banget. Beliau adalah Pak Danang Teguh Qayyimi. Halo, selamat pagi Pak Halo, Danang. selamat pagi Farah. Halo, gimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, Alhamdulillah. gimana Farah? Alhamdulillah baik sekali Pak. Ya. Nah teman-teman, FYI aja nih ya, Pak Danang ini adalah Executive Director of Syafiq UNU Yogyakarta dan beliau juga merupakan salah satu dosen di salah satu universitas terbaik di Indonesia. Oke teman-teman semua, mungkin sebagian dari Sobat Syafiq ini udah nggak asing lagi dong ya dengan kata saham. Tapi mungkin banyak nih yang masih beranggapan kalau saham itu nggak halal, saham itu judi, atau saham itu riba, dan anggapan-anggapan lain seputar saham. Tapi tahu nggak sih teman-teman kalau sebenarnya saham itu sebenarnya itu udah ada yang syariah. Nah, kita akan membahas tentang saham syariah di podcast kita kali ini. Oke, langsung aja nih untuk meluruskan segala asumsi-asumsi di masyarakat. Langsung saja Farah tanya ke Pak Danang nih Pak. Sebenarnya saham syariah itu saham yang kayak apa sih Pak? Ya, makasih Farah ya. Saham syariah itu sebenarnya adalah ya saham ya. Saham itu adalah bukti kepemilikan atas perusahaan dan dia diperdagangkan gitu. Karena dia bukti pemilikan, maka kemudian kalau mau melihat faktor syariahnya berarti kan kita melihat bagaimana perusahaan itu bekerja, di sektor apa dia itu beroperasi. Sehingga nantinya orang itu kalau ingin berinvestasi itu kan berartinya ikut mendukung perusahaan itu menyerahkan atau menitipkan modalnya. Nah, harapannya kan modal itu dipakai untuk usaha yang halal, usaha yang berdasarkan syariah. Jadi, saham syariah adalah saham untuk emiten yang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Juga di dalamnya adalah nanti dalam prosesnya juga dilihat prosesnya yang tidak melanggar prinsip syariah. Jadi, sebenarnya ini adalah satu konsep yang memudahkan bagi kita, Muslim yang ingin berinvestasi dan juga kita concern terhadap prinsip-prinsip syariah gitu, sehingga kita lebih aman, lebih nyaman gitu untuk berinvestasi. Kira-kira begitu, Farah. Oke, berarti lebih ke tentang konsep syariah itu sendiri ya Pak? Ya. Kalau untuk saham sendiri nih Pak, kan emiten-emiten atau perusahaan-perusahaan itu punya produk yang beragam. Kalau contoh produk yang syariah itu apa aja ya Pak? Mungkin bisa di-mention sedikit nih Pak. Ya, yang jelas yang tidak melanggar prinsip syariah, misalnya tidak menjual barang-barang yang haram, tidak memproduksi produk-produk yang diharamkan gitu, tidak memproduksi minuman keras, tidak beroperasi di perjudian, prostitusi dan seterusnya. Dan juga dari sisi finance biasanya kemudian mempertimbangkan juga seberapa besar perusahaan itu mendapatkan penghasilannya dari produk-produk yang melanggar syariah, misalnya nanti ada pelanggaran riba dan seterusnya. Jadi di situ nanti wilayah saham syariah itu akan dikembangkan. Oke, berarti ada dari sisi kriteria perusahaannya itu produknya apa dan juga dari segi finansial perusahaan itu ya Pak? Ya. Oke, nah Pak, selanjutnya kalau ngomongin soal saham syariah ini kan akhir-akhir ini lumayan jadi hot topic ya Pak. Kira-kira kalau tren perkembangan saham syariah sendiri gimana ya Pak untuk di Indonesia ini? Di Indonesia masih belum banyak ya. Kalau kita lihat yang mengeluarkan itu kan OJK ya. OJK itu mengeluarkan daftar efek syariah yang itu menjadi acuan kita untuk
berinvestasi di saham syariah. Dan kalau kita lihat karena masih sedikit, berarti ini muncul opportunity, ini sesuatu yang belum bergerak itu kan menjadi opportunity bagi kita untuk mengembangkan atau ikut berinvestasi di sana. Tentu saja harapannya karena kita populasinya muslimnya besar gitu, Terbesar di dunia bahkan ya, itu harusnya kalau dari data itu kita bisa berkembang dengan cepat. Asal tadi kita perlu literasi masyarakat kita gitu, pentingnya investasi. Karena sebenarnya masyarakat kita itu bukan relaktan loh terhadap investasi. Sebenarnya suka investasi di banyak tempat, entah itu di produk-produk yang malah justru kadang kita nggak tahu di mana. Jadi literasi menjadi penting. Kira-kira begitu. Oke, nah ngomongin soal literasi juga nih Pak, sebenarnya kalau masyarakat kita ini terhadap saham itu apakah sudah maksudnya melek terhadap benefit dan lainnya, atau sebenarnya mereka tuh masih lebih suka investasi di instrumen yang lainnya sih Pak, kalau mungkin sepengetahuan Pak Danang? Ya, karena disadari atau tidak, produk saham itu produk yang complicated ya, itu bukan produk yang sederhana, sehingga untuk menjelaskan ke orang itu juga bukan perkara mudah gitu. Jadi karena produknya sudah tidak sederhana, maka kemudian membangun awareness itu juga tidak mudah. Tapi kita sebenarnya punya optimisme karena kita itu punya budaya investasi sebenarnya. Berapa banyak sih di kita yang kemudian punya perencanaan keuangan dan kemudian berusaha untuk memenuhi itu dengan menyisihkan uang, kemudian dibelikan entah itu emas, tanah, dan seterusnya. Atau beberapa yang kemudian melihat misalnya di deposito, di produk-produk perbankan, yang melihat kok ternyata hasilnya nggak begitu banyak, kemudian ada tawaran-tawaran lain yang lebih menjanjikan, kemudian orang berbondong-bondong di situ. Kita banyak sekali menghadapi itu gitu. Jadi dari sisi budaya sebenarnya kita punya potensi. Nah, selebihnya adalah bagaimana kita bisa membangun pengetahuan yang baik bagi masyarakat untuk mau nih ikut berinvestasinya adalah di investasi saham syariah. Memang tidak mudah karena dari sisi produk mungkin masih mungkin awam ya Pak? Iya, belum banyak yang tahu gitu. Kita ngomongin usaha misalnya, kita terbiasa sekali dengan aku punya usaha ini, saya pengen dong teman-teman saya ikut terlibat, gitu ya, turunan gitu. Nah, itu kan sebenarnya saham juga, tapi dia tidak tradable, dia tidak diperdagangkan, dan kemudian juga dia tidak terkontrol, dia tidak masuk di regulasi. Nah, karena saham itu diperdagangkan di bursa dan kemudian itu diawasi, sebenarnya ini lebih dalam tanda kutip sebenarnya lebih aman karena banyak pihak yang kemudian mengawasi itu. Benar-benar. Oke, nah Pak, kalau kita ngomongin saham kan erat kaitannya dengan yang namanya indeks nih Pak. Karena kita kan sering dengar nih, indeks lagi turun nih, indeks nih lagi menguat nih gitu. Yeah. Nah kalau saham syariah sendiri nih Pak, di Indonesia itu ada indeks apa aja sih Pak yang isinya itu saham-saham syariah? Mungkin bisa dijelaskan juga. Ya, indeks dulu ya. Jadi kadang kita itu kan ingin melihat kualitas dari sekumpulan apapun ya dengan satu indeks. Dalam hal ini kita ingin melihat sebenarnya kalau saham syariah itu seperti apa performanya. Salah satunya adalah dengan indeks. Tentu indeks diperlukan karena orang kan kalau bicara syariah atau tidak, kemudian orang bertanya seberapa besar sih hasil yang kita dapatkan kalau kita berinvestasi syariah. Jangan-jangan kalau kita berinvestasi syariah ternyata hasilnya tidak begitu banyak. Tentu saja ini bukan dalam kapasitas untuk orang yang secara emosi dia sudah punya batasan bahwa harus berinvestasi di syariah. Dan banyak orang yang kemudian kan nggak punya. Dia berpikirnya mana yang lebih untung gitu. Nah, di situ diperlukan. Kira-kira performanya seperti apa? Itu biasanya dengan indeks. Indeks itu sebenarnya adalah kumpulan dari atau nilai yang kita rangkum dari berbagai macam objek. Kalau dalam hal ini adalah saham. Jadi kita punya banyak saham yang diperdagangkan. Taruhlah misalnya yang terbaru itu kan kita punya 477
saham syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kalau kita tanya gimana nih selama pandemi kualitas saham syariah gimana? Ya salah satunya dengan indeks. Ada beberapa indeks yang ada di Bursa Efek Indonesia. Misalnya ISSI gitu ya. Indonesian Sharia Stock Index. Jadi itu rangkuman untuk seluruh saham syariah yang diperdagangkan di BEI. Atau kemudian 477 itu tadi ya, Pak. Caranya adalah dengan di rata-rata tapi dengan bobot. Jadi bobotnya berapa besar porsinya di bursa. Biasanya dengan market cap ya. Berapa besar sih dana yang dialokasikan untuk masing-masing saham itu menjadi bobotnya, dan kemudian nanti di rata-rata. Dan kemudian itu menjadi indeks bagi yang disajikan. Juga ada misalnya mengambil beberapa yang paling besar kapitalisasinya. Itu misalnya JII gitu, Jakarta Islamic Index. Ada JII yang 30, ada JII yang 70, ngambil yang 30 terbesar, kemudian mengambil yang 70 terbesar misalnya begitu. Itu semua adalah dalam rangka BEI untuk membuat satu ukuran. Jadi orang bisa melihat dengan itu, orang kemudian saham syariah lagi bagus nih. Misalnya kemarin waktu pandemi, kemudian orang bertanya-tanya gimana nih saham syariah gitu. Kita salah satunya bisa melihat indeks. Berarti kalau untuk dibandingkan dengan performanya indeks saham yang konvensional, syariah ini untuk di pandemi kemarin ya Pak, apakah lebih baik atau gimana nih Pak? Nah, menerangnya banyak studi nih sebenarnya yang melihat bagaimana performa dari saham syariah, dan banyak literatur yang mengatakan bahwa syariah itu lebih resikonya lebih rendah. Dan kita lihat itu tercermin dari yang kita alami. Setidaknya di dalam laporan kita untuk performa saham syariah di Indonesia, kita lihat bahwa indeks selama pandemi, memang sama pandemi kan turun ya, saham turun gitu. Tapi penurunannya itu tidak sebanyak di saham konvensional, karena memang sudah berbagai macam screening itu dilakukan, sehingga memang ini adalah saham-saham yang sudah terpilih. Tentu saja terpilihnya itu dalam konteks syariah, tapi sebenarnya dari sisi risk management itu juga secara tidak langsung itu juga ada screening tuh. Ini tidak hanya saham-saham yang misalnya sangat volatile, sangat naik turunnya sangat tinggi, itu bisa tidak terpilih gitu, karena dengan prinsip tadi. Jadi kemarin kita juga melihat bahwa saham syariah turun karena pandemi, tapi turunnya tidak sebanyak sedrastis yang konvensional ya Pak. Dan itu sudah sebenarnya dikonfirmasi oleh banyak pihak juga. Nah, ngomongin soal tadi kan Pak Danang juga menyebutkan tentang daftar efek syariah. Ini sebelum pertanyaan terakhir ya Pak dari saya. Itu kan berarti saham syariah ini komposisinya nggak selalu sama gitu ya Pak, tiap waktunya. Nah itu apakah dari BEI atau OJK gitu, apakah ada evaluasi untuk kriteria-kriteria tersebut atau gimana nih Pak untuk saham syariah itu sendiri? Ya selalu, setahun 2 kali ya dilakukan evaluasi, screening ulang apakah satu dari sisi industrinya, dari usahanya itu memenuhi prinsip-prinsip syariah atau tidak. Yang kedua adalah bagaimana dengan finansialnya, faktor finansialnya apakah dia itu memenuhi prinsip syariah atau tidak. Nah dari situ setiap periode tentu saja akan dilihat apakah masih tetap di situ atau tidak. Tentu saja mungkin yang agak berubah-ubah itu dari sisi finance-nya ya, dari sisi finansial. Kalau misalnya sektor, asalkan dia tidak membuat usaha baru yang melanggar syariah, tentu mungkin tidak akan keluar. Iya. Tapi kalau yang sisi finansialnya, seberapa besar misalnya dia invest ke investasi dengan yang ribawi misalnya begitu. Nanti itu kan bisa berubah-ubah gitu. Jadi setiap periode Mei dan November ya, itu akan ada daftar efek syariah yang itu kemudian bisa dijadikan acuan untuk investasi di saham syariah. Oke. Nah, terakhir nih Pak, kalau kita sebagai investor, khususnya investor pemula nih Pak, kalau mau akses informasi terkait dengan update seputar saham syariah itu kita kemana ya Pak yang kredibel nih?
Oh ya, yang paling mudah ya di websitenya BEI gitu. Oke. BEI, nanti Anda dapat banyak sekali informasi di situ. OJK juga punya resources untuk apa, saham syariah, investasi syariah gitu. Dan Syafiq, kita punya beberapa konten yang mungkin nanti bisa dijadikan referensi untuk setidaknya untuk memahami sebenarnya saham syariah seperti apa, pergerakannya seperti apa dan sampai saat ini. Itu Mbak Farah. Oke, terima Ya. kasih banyak Pak Danang atas informasinya. Mungkin Sama-sama. aku minta sedikit closing statement nih untuk Pak Danang, pesan-pesan ke investor pemula khususnya yang ingin tertarik di saham syariah. Apa ya? Jangan takut untuk berinvestasi di saham syariah. Oke, Itu? itu aja Pak. Ya, Oke, terima kasih banyak atas informasinya, atas waktunya pada pagi hari ini. sama-sama. Semoga nggak kapok ya Pak untuk mampir ke Oh, studio podcast kita. Oke. tentu tidak. Oke teman-teman, jadi itu tadi podcast bincang-bincang kita bersama Pak Danang, Executive Director of Syafiq Uno Yogyakarta, tentang kabar saham syariah Indonesia. Semoga apa yang kita bicarakan tadi bisa menjadi insight baru buat teman-teman semua. Mungkin itu aja dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.